bagaimana 67,7% itu kemudian menjadi aspirasi masyarakat atau menjadi harapan pada masyarakat. Nah, ini menjadi problem juga. Apa kaitannya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bupati terpilih itu sudah jelas, tapi tidak semata-mata sebenarnya 67,7% itu mempunyai harapan semuanya merata ya, dalam pengertian bahwa apakah masyarakat juga cukup mengerti soal bagaimana kondisi Indramayu, kemudian apa yang harus dilakukan untuk bupati terpilih dan lain-lain. Tapi oke lah itu, karena ada fakta 67,7%. Nah, saya ingin berangkat dari dua versi dengan argumentasi yang sama, tapi premisnya berbeda. Pertama, ini kan yang dipersoalkan adalah pertanyaan publik, gugatan publik atau ketidakpercayaan publik terhadap koordinator. Nah, saya ingin bicara soal dua versi itu ya. Versi pertama, ada tren, ini riset kecil saya, mudah-mudahan tidak benar juga, bahwa berangkat dari premis kekecewaan atau kecemburuan mengapa kemudian tidak masuk tim transisi. Itu kan juga ada persoalan itu, sehingga kemudian menganggap bahwa tim transisi sih bla 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 bla. Pada dasarnya saya sepakat juga, karena argumentasi yang dibangun adalah track record atau kemudian rekam jejak dari semua yang ada. Nah, premis yang kedua berdasarkan memang objektivitas bahwa mereka menilai baik koordinator maupun tim transisi ini patut dipertanyakan. Nah, tapi kita mencoba bahwa apakah kita harus menghukum orang yang pernah berbuat salah atau kemudian kita akan meninjau ulang. Alasan teologi bisa membenarkan bahwa orang tidak perlu dihukum selama-lamanya. Yang pernah dulu berbuat salah kemudian sudah bertobat, oke. Tapi kemudian pertobatan itu juga harus dilihat apakah mereka sudah berubah cara berpikir, mindsetnya dan lain-lain. Nah, kalau kita kemudian mendengar gugatan publik atau kemudian pertanyaan publik, kenapa sih tim transisinya begitu banyak orang-orangnya itu? Nah, itu semua dipertanyakan dalam rekam jejak. Ya kan, artinya bahwa publik sebagian paham bahwa yang ada di tim transisi itu rekam jejaknya negatif. Ya, itu. Ini juga menjadi masalah, ditambah tadi problem koordinator. Tadi kan sudah dibanyak bahas bersama Bung Iwan juga bahwa persoal problem koordinator ya, yang punya peran. Betul. Kan? Kalau diklasifikasi barangkali, Mas So'o, salah satu kegagalan fatal pemerintahan sebelumnya itu kan pembangunan. Ya. Sampai jalan-jalan ada di Tandurin Gedang. Ya. Kalau tidak salah di Balongan ibu-ibu demo. Betul. Betul nggak, Mas So'o? Betul. Terus BPR bangkrut. Ya, betul. BWI betul. Ada orangnya tapi bangkrut. Ya. Ada lagi nih, Mas So'o. Ya. 14 calon kepala dinas open bidding itu tidak selesai. Ya. Hanya 4. Dan semua itu pertanggung jawab leading sektornya koordinator yang hari ini diberikan kesempatan. Ini bagaimana menurut Mas So'o ini? Ya kan begini, dalam tata kelola itu begini, otoritasnya kan kembali kepada bupati. Misalnya apakah Asda itu kemudian punya otoritas? Tidak juga. Jadi bukan 100% salah misalnya. Tetapi yang menjadi masalah ini kan bahwa ada track record buruk yang kemudian ditaruh di koordinator. Asumsi orang bahwa koordinator itu menentukan segala-galanya, padahal itu ada pengarah, ada ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau berpikir sehat, koordinator juga bisa kemudian dipatahkan argumennya, bukan kemudian diabsolut bisa mengatur bahwa harus begini, tidak. Nah, peran tim pengarah tadi yang misalnya itu di situ ada Heri Sujati dan lain-lain, termasuk juga di lain-lainnya itu. Nah, ini kan juga problem publiknya adalah orang-orang yang berada di tim transisi ini track recordnya buruk gitu loh. Itu problemnya. Berarti Mas So'o ini sudah baca ya
Ya, saya strukturnya sudah baca langsung. kalau yang beredar di medsos dan yang dikirim ke saya yang ditandatangani Luki itu benar, Ya. maka kemudian publik tidak salah mempertanyakan tim transisi, apalagi koordinatornya adalah Maman Kostaman umpamakan, yang banyak menjadi gugatan publik ini karena track recordnya, misalnya karena dia ASDA, kemudian dia membawai BUMD bangkrut di tangan Nina dan lain-lain itu kan. Nah, ini problemnya kan. Nah, tapi apakah itu tadi kemudian Maman ditaruh di situ itu disengaja atau tidak? Ini kan politik. Saya berkali-kali ngomong bahwa politik itu seringkali tidak menggunakan akal waras dan tidak menggunakan logika. Yang bicara adalah kepentingan. Nah, Maman ditaruh di situ itu adalah kompromi kepentingan siapa? Harusnya kan Luki saya yang menjawab. Tetapi publik bisa menilai kompromi-kompromi kepentingan ini seringkali meninggalkan logika, itu problemnya. Nah, jadi Maman juga tidak perlu, saya berkali-kali ngomong bahwa tim transisi itu tidak penting, kok didramatisir seperti Indramayu itu sedang darurat atau negara itu darurat. Padahal tim transisi itu menurut saya juga tidak ada gunanya. Saya ngomong bahwa rekomendasi tim transisi itu tidak perlu diakomodir oleh Luki saya jika kemudian juga tidak logis, tidak runut, kemudian tidak punya argumentasi. Nah, jadi sebenarnya kembali kepada usernya Luki saya. Gitu loh. Oke, Mas O, kita tahu mungkin slogan, komitmen Luki saya ini kan ingin beberes Indramayu. Logika nalar masyarakat umum ketika beberes atau kita mau bersih-bersih, sapunya kan harus bersih, Mas O. Betul. Jangan sampai karpet putih yang diberi kesempatan oleh masyarakat kepada Luki saya ini ternoda. Nah, bagaimana kalau begitu nih, Mas O? Iya, betul. Konsekuensi untuk beberes itu harus menggunakan sapu bersih. Ini problemnya bahwa tim transisi ini oleh publik trustnya rendah karena semua track recordnya bisa dibaca ulang. Ditambah posisi koordinator yang asumsinya bahwa dia punya peran penting terhadap tim transisi. Pada menurut saya tim transisi itu juga tidak ada gunanya. Buktinya Gubernur terpilih Deddy Mulyadi tidak pakai tim transisi. Tidak pakai itu ya? Ya, katanya buang-buang waktu kumpul-kumpul. Ya, senada dengan Bung Iwan, undang-undangnya sebenarnya tidak ada yang mengatur ada. itu. Itu kepentingan internal Luki saya kalau dianggap misalnya penting. Tidak dianggap penting pun ini ada persoalan kompromi politik. Atau gitu ya. ada dalam tanda kutip ada transaksi di balik itu mungkin barangkali Mas O? Bisa juga. Misalnya ada dugaan bahwa Maman Kostaman itu kan peralihan dari rezim yang yang lalu bilang cukup korup ya kan, rezim Nina ini kemudian masih banyak transaksi yang belum diselesaikan, maka kemudian dia misalnya menganggap dirinya bahwa menjadi tim koordinator itu kemudian bisa segala-gala. Itu gitu yang loh. mungkin barangkali oleh masyarakat atau publik dianggap itu mencederai ya kan ekspektasi harapan besar beberes Indramayu yang dikomandani oleh Pak Maman Kostaman ini bagian daripada kecolongan dan itu menyakiti. Kira-kira begitu mungkin barangkali Mas Kan O? begini, kalau kemudian Luki saya kemudian misalnya orang mau berpikir soal Indramayu kan misalnya kan tim transisi ini kan ada laporan kerjanya. Rekomendasi apa? Yang ditandatangani tim transisi include di dalamnya adalah Maman Kostaman sebagai koordinator. Saya mengatakan bahwa kalau rekomendasinya itu tidak relevan, tidak perlu dipakai oleh Luki. Nah, saya ingin katakan tim transisi ini kan mengklaim sinkronisasi terhadap RPJMD. Itu dari mana logikanya? Di dalam tata kelola pemerintahan itu visi misi itu diterjemahkan oleh Bapeda. Ya kan? Pintu masuk untuk tim transisi saja mempengaruhi itu sudah tidak mungkin. Lantas pemerintahan ini yang tidak pernah dipahami termasuk mungkin oleh tim transisi, bahwa kita ini sudah sentralistik betul. Semua nomenklaturnya diatur, semua programnya diatur. Nah, jadi maka saya bilang itu tim transisi tidak ada gunanya sebenarnya. Oke. Gitu loh. Karena ini sudah terbentuk Mas O. Artinya kan harusnya idealnya tim transisi ini apa yang harus dilakukan? Harusnya, saya seringkali ngomong termasuk juga di beberapa teman-teman media dan NGO yang ke saya, harusnya yang saya sering stabilo itu, tim transisi itu bekerja melakukan koreksi terhadap APBD 2025
produknya rejim Nina, mana-mana anggaran-anggaran yang kemudian itu perlu dipangkas, yang tidak perlu kemudian dialihkan kepada yang lain. Dan ini ada pada nanti perubahan APBD bersama-sama dengan DPR. Tetapi tim transisi ini harusnya kalau waras adalah sudah menginventarisir itu loh. Ini loh anggaran yang harus dicoret, harus dialihkan, iya kan? Karena itu tuntutan daripada ekspektasi publik untuk janji-janji politiknya begini-begini. Nah itu kerangka prioritasnya. Tapi kalau tim transisi ini hanya ngobrol, menghabiskan kopi, kudu omong gede-gedean, rekomendasinya juga di publik tidak pernah tahu. Ya menurut saya saya tidak perlu kemudian mengatakan bahwa tim transisi ini penting. Ada kesan dari publik bahwa tim transisi ini hanya untuk mengantarkan pelantikan. Tapi kalau dilihat dari selebarannya itu ada sinkronisasi tadi, ya. Ada pembahasan tentang RPJMD, bahkan ada 100 hari yang dipersiapkan. Ini bagaimana orang yang dulu dianggap bertanggung jawab dan gagal kok mau melakukan itu, bahkan jadi komandannya, ini gimana ukurannya ini? Jika benar bahwa tim transisi itu hanya untuk persiapan pelantikan, ini juga cara berpikir feodalistik. Kalau kemudian Lukisai juga sepakat dengan soal itu, pelantikan saja kok harus rame-rame, kayak ada tradisi yang buruk kalau berangkat pesta atau haji itu berbondong-bondong orang mengiringi itu, sekalipun itu argumennya banyak. Nah ini juga sudah tidak baik. Tim transisi ini berpikir tidak sehat, ya kan gitu loh. Nah, yang penting adalah bagaimana kemudian dia bisa senang-senang kan gitu. Nah itu yang saya maksudkan. Lalu sinkronisasi apa kalau tidak bekerja untuk melakukan koreksi terhadap APBD? Nah ini kan sinkronisasi katanya kan 100 hari ya kan dan lain-lain. Bung Iwan punya pengalaman jadi tim transisi ya kan, bahkan ada tim exiting di dalam Bupati Nina. Tapi apa hasilnya? Kan tidak ada. Apa yang direkomendasikan umpamanya rekomendasinya bahwa Bupati Nina harus begini-begini. Loh bupatinya tidak mau. Kan dia tidak punya kekuatan legitimasi apa-apa, karena itu kepentingan internal. Makanya sekali lagi menurut saya tim transisi ini mendramatisir sesuatu ya, sehingga kemudian orang menjadi heboh. Gugatan dari dalam ini kan ada kegaduhan di dalam internal tim transisi, ya, ada kegaduhan di luar atau di publik. Mengapa sih ini ya itu tadi gitu. Mas Luki dengan Pak Saipudin ini kalau ibarat sandiwara, ini kan sandiwara yang luar biasa, ya kan? Qualified lah, karena didukung 50 lebih ya. Nah, tapi nenalunya tidak beres gitu loh. Mulai awal nenalu tetalon, musiknya kedengarnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Dari segi budaya atau seni bagaimana itu? Ya itu wajar karena tadi orang-orang yang masuk dalam tim transisi ini tidak berpikir untuk Indramayu. Kalau saya harus jujur ya, mereka ini kan sebenarnya cara berpikir sektarian. Bagaimana mungkin mau memikirkan Indramayu, ya kan? Nah, inilah yang harus dibaca di balik teks itu. Kalau misalnya Lukisai itu menganggap bahwa ini ada kegaduhan yang menimbulkan kepercayaan publik itu rendah, ya dibubarkan saja. Kenapa kemudian harus dipertahankan? Rekomendasinya juga kemudian kewenangan absolut kepada bupati terpilih dan wakil bupati. Bupati terpilih karena itu kepentingan internal. Apalagi aturannya memang tidak ada. Tidak perlu ada kekhawatiran nanti bagaimana RPJMD, bagaimana itu sudah ada Bapeda, sudah ada DPR gitu. Nah, kalau mau membuka ruang publik untuk partisipasi melakukan koreksi terhadap kebijakan masa lalu yang ada di kebijakan umum APBD, kemudian itu dimanfaatkan oleh Lukisai, kan gitu loh. Nah, dulu kan Pak Iwan masuk di situ, ada para pembisiknya, ya kan Pak Iwan, bupati itu banyak, ada soal politik, ada soal ini. Tapi apa yang terjadi? Justru akan tambah buruk, karena memang bupatinya karwe kan. Tidak didengar. Dengan, tata kelola itu. Nah, itulah yang seringkali kemudian orang tidak memahami persoalan itu. Jadi tim transisi itu menurut saya dari awal juga itu tidak ada gunanya. Apa sih yang mereka pikirkan? Gitu loh. Kan mereka merasa besar, merasa kemudian kalau ngomong gede-gedean yang saya tahu itu, tapi kemudian sebenarnya dia sektarian. Oke, berarti gitu. Kepentingan personal. Kepentingan personal kalau saya secara ekstrim menggunakan dikti, sebenarnya itu hanya kepentingan perut
dan perut kekuasaan tidak ada hubungannya dengan kepentingan Umat dan Indramayu. rakyat. Tidak ada. Tahan dulu perutnya Mas O, tahan dulu.